Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Dan jangan lupa nonton video ini sampai beres. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Maimun Zubair atau kerap disapa Mbah Mun adalah seorang ulama karismatik Indonesia yang sangat alim dan diakui dunia. Banyak para ulama seperti Habib Lutfi bin Yahya, Kiai Haji Mustafa Bisri, dan banyak ulama lainnya yang mengakui bahwa Mbah Mun adalah waliullah yang memiliki banyak sekali karomah. Bahkan tak sedikit orang-orang yang dekat dengan beliau pernah menyaksikan langsung karomah beliau. Keistimewaan inilah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau karena kesalehan, kealiman, dan ketakwaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak puluhan ribu santri dari berbagai daerah yang berguru kepada beliau di pesantren Al-Anwar Sarang Rembang. Berkat keistimewaan inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan mulia kepada Mbah Mun, yaitu diwafatkan di kota suci Mekah pada saat sedang menunaikan ibadah haji. Beliau dimakamkan di pemakaman Ma'la berdampingan dengan makam orang-orang soleh, para ulama, bahkan ahlul bait Nabi seperti ibu Nabi Muhammad Siti Aminah, kakek Rasulullah Abdul Muthalib, paman Nabi Abu Thalib, dan istri pertama Nabi Muhammad SAW yaitu Siti Khadijah. Lalu seperti apa 7 karomah luar biasa Mbah Mun? Tonton video ini sampai selesai. Yang pertama, mobil Mbah Mun berjalan tanpa bahan bakar. Dahulu Mbah Mun sering ke Pasuruan menaiki mobil. Mobil itu gampang sekali rusak. Jadi kalau berjalan jauh di pertengahan perjalanan harus servis. Yang aneh ketika beliau berjalanan pulang dari Pasuruan, di tengah perjalanan sopir beliau berhenti di sebuah bengkel untuk mengecek mobilnya. Ketika tukang bengkel mengecek mobil tersebut, tukang bengkel langsung kaget dan bertanya, "Ini mobil siapa?" "Ini mobilnya Mbah Mun." "Memangnya kenapa, Pak?" Sang sopir langsung menjawab. Tukang bengkel lalu menjawab sambil menunjukkan tempat saluran bensin. "Ini selang saluran bensinnya tidak sambung atau tidak terpasang. Kenapa mobilnya bisa berjalan?" Tukang bengkel terheran-heran karena melihat keanehan tersebut. Kejadian ini pun tidak lepas dari karomah Mbah Mun sendiri. Yang kedua, menghentikan hujan lebat. Pada saat Mbah Mun mengisi pengajian Maulid di Kudus, beliau memberikan tausiah kepada para hadirin yang datang. Dalam situasi asyiknya para jamaah mengikuti pengajian Maulid itu, tiba-tiba tidak disangka hujan turun begitu lebat hingga membuat para hadirin berlarian mencari tempat yang aman dari guyuran hujan. Saking derasnya hujan, panitia pun mempersilahkan Mbah Mun untuk transit masuk ke dalam rumah. Hujan pun bertambah deras. Hal ini membuat panitia kebingungan bagaimana cara memuliakan Mbah Mun yang mulai terkena percikan air hujan. Di tengah kepanikan panitia dan para hadirin, Mbah Mun pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hujan segera berhenti. Tiba-tiba tidak disangka, tak lama kemudian hujan deras itu berhenti. Yang ketiga, bertemu Nabi Khidir alaihissalam. Dahulu Mbah Mun ketika nyantri di pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur, pernah ditemui Nabi Khidir. Sekitar jam 11 siang, seperti ada suara yang memanggil. Ternyata suara itu datang dari kuburan dekat pondok, kisah Kiai Ali. Ternyata di kuburan itu ada Nabi Khidir. Pakaiannya seperti petani, pakai caping. Nabi Khidir pun berkata kepada Mbah Mun, "Kamu cinta sama saya juga cinta sama kamu, dijamin Gusti Allah nantinya." Setelah dahulu begitu, Nabi Khidir mendoakan Mbah Mun lama sekali. Setelah lama berdoa dan diamini oleh Mbah Mun muda, Nabi Khidir kemudian menghilang. Mbah Mun pun juga akhirnya balik ke pondok lagi. Fakta ini ternyata diketahui Kiai Makhrus Ali. Setelah pertemuan itu, Mbah Mun muda langsung terlihat sosok santri muda yang sangat alim. Mbah Mun muda juga akhirnya mengaku kepada Kiai Makhrus perihal hal yang baru saja dialaminya. Yang keempat, Mbah Mun bisa melipat waktu. Saat Kiai Fadlan masih kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, Kiai Fadlan diminta tolong oleh Mbah Mun untuk menghantarkan ziarah ke makam Imam Syadili. Akan tetapi saat itu Kiai Fadlan agak bingung karena waktu yang dimiliki Mbah Mun sangat mepet alias terbatas, padahal perjalanan menuju makam tersebut sangat jauh, bahkan harus menginap. Dengan keyakinan dan ketaatiman kepada beliau, Kiai Fadlan tetap mengiyakan permintaan beliau. Kiai Fadlan menyewa mobil dan sopir untuk menghantar beliau dan istrinya. Singkat cerita, perjalanan darat yang jaraknya 400 km dengan medan jalan yang sulit dan biasanya ditempuh selama 7-9 jam, waktu itu hanya ditempuh selama 2,5 jam saja. Padahal saat perjalanan, beberapa kali mobil yang ditumpangi Kiai Fadlan, Mbah Mun dan istrinya beberapa kali berhenti untuk istirahat, makan dan sholat di beberapa tempat yang dilaluinya.
Yang kelima, Mbah Mun menyembuhkan penyakit dengan air putih. Masih menurut Kiai Faudolan, ketika mengantar Mbah Mun dan istrinya ke makam Imam Syadzili, mereka mampir di sebuah musola untuk sholat jamak takdim. Seusai sholat, mereka mampir makan di warung makan sebelah musola. Saat menunggu pesanan makanan, si ibu pemilik warung tiba-tiba membawa sebotol aqua seraya meminta Mbah Mun untuk mendoakan air tersebut. "Wahai Syekh, doakan suami saya, ia sedang sakit," pinta si ibu. Setelah air itu didoakan, Mbah Mun bertanya, "Di mana suamimu?" Kemudian si ibu mengantar Mbah Mun ke tempat suaminya, lalu didoakan dan diolesi oleh Mbah Mun dengan air tersebut. Tak beberapa lama kemudian suami si ibu berangsur-angsur pulih. Usai makan, Kiai Faudolan, sopir, Mbah Mun dan istri pamit pulang. Namun si ibu pemilik warung menolak dibayar. Si ibu merasa berterima kasih suaminya sudah didoakan oleh Mbah Mun. Namun Mbah Mun tetap membayar semua pesanan makanannya. Mbah Mun benar-benar ikhlas menolong orang Mesir yang tidak dikenalinya itu. Yang keenam, restoran Mesir terbakar setelah menipu Mbah Mun. Kiai Faudolan juga menceritakan saat ia dalam perjalanan mengantar Mbah Mun dan istrinya menuju makam Imam Syadzili. Mbah Mun minta untuk mampir dulu di sebuah restoran yang bergandengan dengan hotel. Malam itu Mbah Mun, istrinya, Kiai Faudolan dan sopir memesan makanan seafood. Setelah makan, Mbah Mun memberi uang 300 pon Mesir kepada Kiai Faudolan. Uang sebanyak itu harusnya sudah cukup untuk membayar makan mereka berempat. Akan tetapi, si kasir bilang totalnya 750 pon Mesir. Langsung saja Kiai Faudolan mengeluarkan uang dari dompetnya untuk menambal kekurangannya. Tanpa diduga, Mbah Mun mengetahui kejadian itu, seraya berkata, "Mas Faudolan, kok nambah banyak?" tanya beliau. Kiai Faudolan menjawab, "Tidak nambah, Mbah Yai." "Loh, saya lihat nambah kok," kata beliau. Karena orang Arab Mesir biasanya ngitung uang di angka di depan mata dia, maka kelihatan dari jauh jumlah tambahannya lebih banyak. Ringkas cerita, beliau mendesak pertanyaannya. "Berapa itu tadi, Mas?" tanya Mbah Mun. Kiai Faudolan menjawab, 750 pon, Mbah Yai." Saking tidak ridhonya harga yang terlalu mahal, terucap kata-kata Mbah Mun seperti ini, "Laisa minna, bukan dari golongan kita." Masya Allah, saat mereka berempat keluar dari restoran tersebut, tidak berapa lama kemudian restoran itu terbakar bersama hotelnya. Tidak bisa dipadamkan. Sang sopir menelpon Kiai Faudolan. "Masya Allah, kalumu Syekh Maimun Zubair, kalamuhu doa." Omongannya Syekh Maimun Zubair bahaya, omongannya itu doa. "Al-funtuk alladzi nakul fi mahruk lam yati fihi." Hotel yang kita buat makan tadi terbakar dan tidak bisa dipadamkan. Yang ketujuh, Mbah Mun sudah mengetahui tanggal wafatnya. Kisah Pak Sodikun jamaah haji asal Tegarjo, Magelang, Jawa Tengah. Pak Sodikun berkisah, pertemuannya dengan pengasuh pesantren Al-Anwar Karangmangu Sarang Rembang tersebut bermula ketika ia diberi kabar kakaknya Ahmad Dimyati yang juga alumni pesantren Al-Anwar bahwa Kiai Maimun sekarang sedang melaksanakan ibadah haji. Pak Sodikun diminta kakaknya untuk sowan meminta berkah ke hotel di mana beliau menginap. Atas saran kakaknya ini, Pak Sodikun berencana sowan kepada Kiai Maimun bersama Gus Alwi bin Kiai Haji Musli asal Duok, Tegarjo, Magelang. Sedianya mereka akan sowan selepas sholat Jumat. Namun karena lalu lintas yang padat, Gus Alwi tidak bisa sampai ke maktab Kiai Maimun. Pak Sodikun pun akhirnya sowan sendirian. Merasa belum mendapatkan kesempatan, Gus Alwi hanya meminta tolong kepada Pak Sodikun untuk menanyakan sampai kapan Mbah Mun tinggal di Mekah. Maksud Gus Alwi lain waktu sebelum Mbah Mun meninggalkan Makkah, ia akan sowan di penginapan ayah dari Wakil Gubernur Jawa Tengah tersebut. Setelah sampai di hotel, Pak Sodikun sudah mendapati beberapa tamu juga sedang sowan. Masing-masing mempunyai kesempatan untuk berbicara kepada Kiai Maimun. Tiba-tiba giliran Pak Sodikun, ia mencoba menyampaikan pesan Gun Alwi untuk menanyakan sampai kapan Kiai Maimun akan tinggal di Mekah. "Ngapunten Mbah, mangke wonten mriki duwe kapan nggih?" Yang artinya, "Maaf Mbah, tinggal di sini sampai kapan ya?" Mbah Maimun dengan tegas menjawab, "Tekan tanggal 5, yang artinya sampai tanggal 5. Pak Sodikun pun cukup janggal atas jawaban Kiai Maimun Zubair ini. Ia berpikir, bagaimana mungkin beliau tinggal di Makkah sampai tanggal 5? Sedangkan ritual ibadah haji apabila dihitung menurut kalender Hijriah maupun Masehi, ya hanya selisih sehari akan selesai pada tanggal belasan. Pak Sodikun pun hanya husnuzon bahwa yang dimaksud Mbah Mun dengan tinggal di sini sampai tanggal 5 adalah tinggal di dalam hotel yang beliau tempati saat ini, bukan tinggal di Makkah. Menjelang subuh, hujan mengguyur kota Makkah. Pak Sodikun yang berangkat ke Masjidil Haram pun basah kuyup. Baginya cuaca kali ini aneh karena terjadi pada musim panah. Saya sempat bertanya-tanya di dalam hati,
Ada apa ini? Tuturnya. Hingga akhirnya beberapa saat kemudian, hati Pak Sotikun tersentak oleh kabar wafatnya Mbah Mun. Di kepalanya kembali teringat dawuh Mbah Mun saat di hotel, dan baru sadar bahwa pemahaman Pak Sotikun meleset. Pada tanggal 5 Zulhijjah 1440 Hijriah atau 6 Agustus 2019, Mbah Mun memang bukan hanya meninggalkan hotel, tapi juga Makkah, bahkan dunia dengan segenap hiruk-pikuknya ini. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, itulah 7 karomah luar biasa Mbah Mun Zubair. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan dapat menambah rasa iman kita kepada Allah SWT. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, dan share video ini ya, agar channel ini semakin bermanfaat dalam mensiarkan agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.